Kucing lahiran tapi ari-ari anaknya yang masih terhubung dengan pusernya nyangkut dan terpaksa ditarik guys. Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Dunly Channel. Jadi ceritanya pas aku bangun si Ungcu kucingku yang ini ternyata udah lahiran guys. Jadi sebenarnya nggak ada rencana Ungcu ini untuk melahirkan gitu ya, kawin pun kecolongan. Pas lahiran juga tidak prepare, tidak tahu tanggal berapa pastinya, tapi udah ancang-ancang dikandangin. Nah tiba-tiba pas aku bangun ternyata dia udah lahiran di kandang guys, dan anaknya dicuekin gitu aja dalam kondisi masih terhubung dengan ari-arinya, tali pusernya belum diputusin dan dibiarin aja di lantai kandang dalam kondisi udah dingin gitu guys. Karena memang kebetulan si Ungcu ini tipe kucing yang rada-rada dong-dong gitu guys ya, dia nggak ngerti ngurus anak, insting atau nalurinya nggak bagus untuk jadi seorang ibu begitu ya. Dan ini akhirnya sama aku aja dipotong tali pusernya dan ari-arinya sama aku juga dicincang begitu untuk disuapin, karena memang ari-ari kucing ini harus dia makan ya, harus induknya makan untuk nutrisinya, karena nutrisinya bagus banget ya dari hari-hari ini gitu ya. Juga katanya bagus untuk nutrisi si susunya nanti untuk anaknya gitu guys ya. Jadi intinya hari-hari ini jangan dibuang ya, sayang ya kalau induknya nggak mau makan sendiri, kita cincang aja, kita potong-potong terus disuapin aja guys ya. Terus setelah itu aku cek persediaan susunya guys, dan ternyata susunya ini nggak keluar setelah dipencet guys ya. Tapi si susu atau payudaranya ini cukup semok gitu ya, cukup berisi, tapi kayak yang menggumpal aja, nggak keluar gitu cairan susunya gitu guys ya. Jadi aslinya nggak lancar gitu. Akhirnya aku putusin kasih dia Maxpal Super Serum aja dulu. Di sini aku kasihnya 2 pencet guys ya, karena dalam kondisi dia butuh banget nih untuk melancarkan ASI atau menambah volume ASI-nya gitu ya. Dan juga kan Maxpal Super Serum ini bagus banget untuk menambah energi dan nafsu makan. Mengingat Ungcu ini masih akan lahiran anak berikutnya, jadi dia butuh energi dan pemulihan energinya gitu guys ya. Nah ini si Ungcunya langsung aku kasih makan aja biar dia pemulihan stamina, dan kebetulan kan Maxpal bagus banget untuk menambah nafsu makan, jadi makannya memang lahap si Ungcu gitu ya. Dan juga bagus untuk masa recovery atau pemulihan habis lahiran seperti si Ungcu ini guys ya. Karena kandungan Maxpal itu tadi protein yang tinggi, multivitamin dan mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing udah komplit banget guys. Apalagi di musim hujan gini guys, harus standby guys, karena Maxpal ini juga bagus banget untuk meningkatkan atau menguatkan imun tubuh kucing agar kucing gak gampang sakit dan mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit guys. Silahkan langsung check out aja Maxpal di keranjang guys ya, atau klik link yang ada di deskripsi dan di komen yang saya pin guys. Dan akhirnya aku putusin untuk bantu ngeringin anaknya guys. Aku pakai hair dryer aja, pakai angin yang sedang aja, nggak terlalu kenceng begitu ya, yang penting dia agak kering lah gitu ya. Karena sama induknya bener-bener dicuekin, nggak dijelatin sama sekali, anaknya udah mulai kedinginan banget begitu ya, dan bulunya udah mulai kayak mengering, tapi mengeringnya keras begitu guys ya, karena memang dari lahir tadi itu udah berjam-jam nggak dijilatin, nggak dibersihin gitu guys ya. Jadi kalau kondisi induk kucingnya seperti si Ungcu ini guys ya, kita harus bantu ya, jangan dibiarin ya, takutnya anaknya keburu mati kedinginan guys. Nah singkat cerita akhirnya si Ungcu ini kontraksi lagi untuk kelahiran anak kedua guys. Jadi dia udah mulai mangap-mangap, udah melet-melet, udah ngos-ngosan, karena dia menahan sakit ya, kontraksi anak keduanya akan lahir begitu ya. Sebagai owner ya kita nungguin aja, menenangkan aja, dielus-elus aja biar dia nggak stres guys ya. Nah singkat cerita setelah beberapa lama dia mengejan gitu ya, kelihatan gerak-gerakan perutnya tuh anaknya mau lahir gitu ya, dan alhamdulillahnya anak keduanya pun lahir guys ya. Nah ini anak keduanya udah keluar gitu ya. Jadi di sini posisi aku cuma mantau aja guys ya, biarkan dia melahirkan secara alaminya dia, sebisa dan sepinternya dia dulu. Kalau nanti ada masalah yang perlu kita bantu baru kita bantu gitu guys. Nah ini si Ungcu lagi jilat-jilat anaknya gitu ya, lagi berusaha membuka plasentanya. Jadi kalau kucing baru lahir kan anaknya itu atau bayinya itu terbungkus oleh plasenta guys ya. Nah ini saya mantau aja sih gitu ya, ngelihat kondisinya. Tapi ternyata guys setelah beberapa lama ditunggu gitu ya, ternyata anaknya ini nyangkut loh guys. Jadi sebenarnya dia lahirannya belum tuntas karena ari-arinya masih di dalam. Jadi dia nggak ngeden lagi, dia santai aja gitu ya, anak yang dijilatin tapi ari-arinya belum keluar. Jadi terpaksa sama saya ditarik guys, dan saya udah biasa melakukan ini gitu ya untuk kucing Persia. Mungkin teman-teman yang melihara Persia ngerti lah ya gimana dong-dongnya kucing Persia gitu ya. Karena kalau misalkan kelamaan seperti ini kasihan anaknya tersiksa guys ya, menjuntai-juntai aja begitu, karena kan tali pusar kan harus cepat dipotong ya biar anaknya bisa bernafas lega guys ya. Dan karena saya tahu si Ungcu ini nggak akan motong tali pusarnya seperti kejadian di anak pertamanya tadi, jadi ya udah saya inisiatif, saya bantu potongin tali pusarnya guys ya. Ya seperti biasa potongin tali pusar kucing ya
ya, sisain aja sekitar 2, 3 atau 4 cm lah begitu guys ya. Nah ini saya potongnya sekira-kiranya aja lah begitu ya. Dan si ungcunya langsung saya kasih anaknya biar dia jilat-jilatin lagi gitu guys ya. Tapi kelihatannya dicuekin guys, malah si ungcu ini pergi guys, dia tinggalin anaknya guys, dia masuk ke kardus. Jadi ya gitulah, naluri atau insting keibuannya belum ada sama sekali guys ya. Jadi lagi-lagi saya terpaksa bantu untuk ngebersihin anaknya, ngeringin anaknya karena ini masih basah kuyup, takut keburu kedinginan, takut keburu lemes gitu ya. Dan lagi-lagi ya kita sebagai owner harus standby seperti ini ya, di kondisi-kondisi yang memang dia butuh bantuan kita bantu. Tapi kalau memang dia bisa melakukan semuanya sendiri, kita cukup mantau atau nonton aja. Dan lagi-lagi ungcu nggak mau makan si ari-arinya dan terpaksa sama saya digunting-gunting lagi, bikin daging cincang lagi dan akan saya suapin lagi guys ya, karena sayang ya kalau nggak dimakan. Ini nih nutrisinya bagus banget untuk kesehatan induknya, merecovery tenaganya gitu ya, juga bagus untuk nutrisi ke susunya guys gitu ya, katanya seperti itu guys ya. Susu pertama kucing itu kan memang susu terbaik gitu ya, jadi kita kasih ini ari-arinya biar dia makan, jajalin aja, yang penting masuk lah gitu ya, nggak perlu dikunyah-kunyah banget lah. Singkat cerita, setelah saya nunggu lagi anaknya nggak ada yang keluar lagi, pas saya raba perutnya juga udah nggak ada pergerakan di sana, nggak ada lagi anak di dalam perutnya, ya udah berarti anaknya 2 ini doang. Jadi saya bersihin si kardusnya, ganti alasnya. Ini kardusnya kekecilan sebenarnya guys, tapi ya adanya ini mau gimana lagi ya. Dan akhirnya setelah itu saya pindahin ke dalam keranjang guys, biar lebih lega gitu ya. Saya tutup pinggirannya seperti itu biar lebih hangat lah begitu guys ya. Di atasnya saya taruh lampu ini sebenarnya. Nah setelah itu saya bantu anaknya untuk mendapatkan susu guys ya, karena kelihatannya rada-rada kebingungan guys. Nah singkat cerita, pas malam harinya saya cek lagi persediaan susunya, ternyata susunya udah lancar, udah banyak. Pas dipencet itu bermunceratan seperti ini guys ya, alhamdulillah ya. Jadi kita tenang ya, ini berkat Maxpau guys, karena saya selalu mengandalkan Maxpau nih tiap kucing saya lahiran gitu ya, biar susunya banyak, asinya banyak, saya selalu pakai Maxpau guys ya. Nah ini kondisi udah lewat tengah malam sebelum saya istirahat karena saya kecapean guys. Jadi saya cek semuanya aman, alhamdulillah anaknya juga nyusu, induknya juga anteng. Ya udah akhirnya saya tinggal tidur guys ya. Oke gitu guys ya, semoga semuanya sehat-sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum, bye bye guys, bye.